Meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya mendapatkan jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan itu bahkan pernah 12 tahun tidak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora Palembang diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukan intinya sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kos. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri bentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan anggota Polri. Ya, tim Pokja yang dibentuk akan membuat kajian agar putusan MK tidak menimbulkan multitafsir. Kapolri membentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya sebagai contoh bahwa duduknya personel Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi Madya dan Pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan.
Kadif Humas pun menjabarkan jumlah personel Polri yang menduduki jabatan sipil atas permintaan dari kementerian dan lembaga. Kalau tadi dari pemaparan jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial, yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana imigrasi Indonesia mengamankan satu warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Interpol. Total ada 27 WNA yang telah dideportasi imigrasi ke negara asalnya. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal peredaran narkoba tidak ditanggapi polisi. Warga nekat membakar lapak yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba di Mandaling Natal, Sumatera Utara. 3 pengedar sabu ditangkap warga. Ratusan warga desa Hutapulu Mandaling Natal mengamuk menyerbu lapak yang dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Warga membakar bangunan hingga membuat para pelaku narkoba berlarian. 3 pengedar sabu yang sempat dikejar warga diamankan petugas. Warga terus berusaha menghakimi para pengedar sabu. Namun polisi yang tiba di lokasi berusaha mengadang hingga sempat terjadi keributan. Ini para pelaku diamankan polisi, sementara seorang bandar yang selama ini menjadi pemasok sabu di wilayah ini masih buron. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.